Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi mengenai sistem program. Di kelompok kami terdapat anggota itu yang pertama ada Revaldi Firdaus dengan NIM 24105127072. Selanjutnya ada Fajar Malik Fadilah dengan NIM 24105127074. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Gerson Sebastian dengan NIM 24105120081. Oke, kita akan mulai dari pengertian dari apa itu sistem program. Sistem program sendiri itu adalah sebuah kumpulan program yang disediakan oleh sistem operasi untuk mendukung sebuah proses pengembangan ataupun eksekusi dan juga manajemen program aplikasi maupun program sistem lainnya. Jadi singkatnya itu sistem program itu bertindak sebagai perantara antara sistem operasi yang berupa yang bagian kernelnya dan juga user ataupun programmer ataupun developer yang menggunakan yang biasanya berinteraksi melalui sistem calls yang abstrak itu tidak terlihat langsung oleh penggunanya. Sistem program ini juga tidak berlangsung berinteraksi dengan hardware secara langsung, melainkan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh kernel OS. Tujuan dari penggunaan sistem program tersendiri adalah untuk menyediakan lingkungan pemrograman yang efisien dan nyaman, juga membantu pengelolaan sumber daya komputer, serta mempermudah dalam pengembangan dan eksekusi aplikasi. Selanjutnya, ini adalah konsep dasar dari sistem operasi itu sendiri. Program itu sendiri. Sistem program itu adalah bagian dari perangkat lunak yang bekerja di atas kernel dan juga bekerja di bawah langsung aplikasi pengguna. Jadi dia itu berfungsi sebagai alat bantu atau menjadi sebuah jembatan untuk membantu pengembangan software, pemeliharaan sistem dan juga pengoperasian sumber daya sistem. Oke, selanjutnya itu ciri-ciri sistem program. Yang pertama, sistem program tidak berinteraksi langsung dengan pengguna akhir, seperti pada aplikasi. Dan yang kedua, apaan sih? Sorry, sorry. Nggak fokus nih. Oke, selanjutnya itu ciri-ciri sistem program, di mana yang pertama itu sistem program tidak berinteraksi langsung dengan pengguna akhir, seperti aplikasi. Yang kedua, berorientasi pada penyediaan layanan teknis. Dan yang terakhir itu umumnya dijalankan oleh pengguna teknis, administrator, ataupun developer. Selanjutnya, selanjutnya itu kategori sistem program. Yang pertama ada manipulasi file, di mana melibatkan operasi dasar terhadap file dan directory. Contohnya itu create, delete, ataupun copy file dalam sebuah sistem operasi. Yang kedua itu ada status informasi, di mana program sistem yang memberikan informasi mengenai keadaan sistem. Seperti contohnya itu ada tanggal, waktu, jumlah memori, ataupun jumlah pengguna yang sedang aktif. Yang ketiga itu ada modifikasi file, di mana dalam sebuah sistem operasi terdapat program yang memungkinkan editor dan tool untuk memodifikasi file oleh pengguna. Contohnya itu mengubah file yang sudah ada, membuat konten baru, ataupun menyimpan file hasil perubahan seperti Notepad ataupun Word. Baik, selanjutnya ada kategori sistem program. Jadi di sini yang pertama itu ada bahasa program yang mendukung. Jadi di sini sistem operasi itu menyediakan agar program ini dapat berjalan sebagai mana mestinya. Mereka menyediakan compiler ataupun assembler dan interpreter untuk berbagai bahasa pemrograman seperti bahasa C, Pascal ataupun Python. Jadi di sini agar kodenya dapat dijalankan dengan baik dan benar, maka sistem program menyediakan compiler dan interpreter contohnya. Lalu untuk yang kedua ada pemanggilan dan eksekusi program. Jadi program sistem yang memberikan informasi mengenai keadaan sistem, contohnya seperti tanggal, waktu, jumlah memori ataupun jumlah pengguna yang aktif. Contohnya itu dapat digunakan dengan loader ataupun debugger. Lalu yang ketiga ada komunikasi. Sistem program juga mendukung komunikasi antar proses seperti pengguna ke sistem ataupun antar sistem ke sistem. Dan dua model utama komunikasinya itu ada message passing, jadi bertukar pesan secara eksplisit yang kalau misalkan kita digunakan Windows tuh seperti ada notifikasi update program. Lalu yang kedua tuh ada share memory, yaitu menggunakan memori bersama seperti di Windows tuh ada cloud yang bawaan dari Microsoft, nah, seperti itu contohnya.
Yaitu tadi contohnya ya user ke sistem ataupun sistem ke sistem lain. Untuk program aplikasinya, jadi operation system juga mendukung program aplikasi seperti database, spreadsheet, analisis statistik, hingga hiburan dengan menyediakan lingkungan eksekusi yang stabil dan efisien. Contohnya ada DBMS dan spreadsheet tadi. Jadi kesimpulannya sistem program merupakan program penting pada struktur sistem operasi. Sistem program menjadi jembatan antara hardware, kernel, dan aplikasi pengguna. Tanpa adanya sistem program, pengguna akan kesulitan berinteraksi dengan komputer secara efisien. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.